Oke, selamat datang semuanya. Anda pernah kepikiran nggak gimana caranya perusahaan tahu iklan mana yang lebih bagus? Atau gimana para peneliti bisa yakin kalau obat baru itu beneran manjur? Nah, jawabannya itu ada di statistika. Hari ini kita bakal bedah tuntas gimana caranya seorang data scientist membandingkan dua kelompok yang berbeda supaya bisa mengambil keputusan yang mantap dan didukung oleh data. Yuk, kita mulai dengan masalah yang nyata banget nih. Gimana caranya kita pakai data untuk membuktikan kalau, katakanlah, rata-rata belanja bulanan pengguna dua kartu kredit ini emang beneran beda? Atau jangan-jangan sebenarnya sama aja? Ini dia rencana kita untuk hari ini. Pertama, kita pahami dulu konsep dasarnya. Terus, kita akan kulik 3 senjata utama seorang data scientist, yaitu cara menguji rata-rata, proporsi, dan variansi. Terakhir, tentu saja, kita akan simpulkan semuanya. Ini adalah alat-alat yang wajib banget ada di toolkit setiap data scientist. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Sebenarnya, inti dari membandingkan dua kelompok atau dua populasi itu simpel. Kita itu cuma mau jawab salah satu dari 3 pertanyaan ini. Apakah rata-ratanya beda? Apa persentasenya beda? Atau apakah tingkat konsistensinya beda? Yap, cuma 3 itu. Kita bisa bandingkan nilai tengahnya, bisa bandingkan presentasinya, atau kita bisa bandingkan seberapa menyebar datanya. Nah, setiap pertanyaan ini butuh alat statistik yang beda-beda. Yuk, kita lanjut ke tugas kita yang paling umum, yaitu menguji apakah ada perbedaan nilai rata-rata antara dua kelompok. Nah, sebelum kita hitung-hitungan, ada satu hal yang krusial banget nih buat dipahami, yaitu bedanya sampel independen dan observasi berpasangan. Sampel independen itu artinya kita membandingkan dua kelompok yang sama sekali nggak ada hubungannya, misalnya pengguna Visa dan pengguna Amex. Sementara itu, observasi berpasangan itu kita mengukur kelompok yang sama tapi di dua waktu yang berbeda. Contoh klasiknya mengukur kondisi pasien sebelum dan sesudah diberi obat. Jadi, kapan kita pakai uji Z? Bayangin skenario ideal. Kita punya sampel yang besar, katakanlah di atas 30, dan kita tahu persis sebaran data dari keseluruhan populasi. Ini jarang terjadi, tapi kalau iya, uji Z adalah alat yang paling kuat dan akurat. Tapi kan, di dunia nyata kita jarang seberuntung itu. Kita seringnya nggak tahu standar deviasi populasi. Nah, ini skenario yang jauh lebih umum. Kalau situasinya begini, selama datanya terdistribusi normal atau mirip kurva lonceng, kita pakai uji T. Uji T ini lebih fleksibel dan jadi andalan di banyak situasi. Oke, saatnya praktek. Kita kembali ke contoh kartu kredit tadi. Dalam statistik, kita itu selalu mulai dari posisi netral atau bahkan skeptis. Asumsi awal kita, yang kita sebut hipotesis nol, adalah tidak ada perbedaan apa-apa. Jadi, kita anggap rata-rata pengeluaran di kedua kartu itu sama persis. Secara formal, kita tulis H0, selisih rata-rata populasi 1 dan 2 sama dengan 0. Anggap aja ini kayak di pengadilan, seseorang dianggap tidak bersalah sampai terbukti sebaliknya. Nah, tugas kita sekarang adalah melihat apakah data yang kita punya cukup kuat untuk membuktikan bahwa asumsi awal ini salah. Setelah kita masukkan semua angka dari sampel ke dalam rumus uji Z, keluarlah angka ini, min 7,926. Oke, terus angka ini artinya apa? Apa ini angka yang besar? Kecil? Nah, gambar ini menjelaskan semuanya. Lihat deh, nilai min 7,926 itu jatuhnya jauh banget di ujung kurva, di area yang kita sebut daerah penolakan. Artinya, perbedaan yang kita lihat di sampel kita itu sangat ekstrim. Kemungkinan hal ini terjadi cuma karena kebetulan itu kecil sekali. Makanya, kita bisa dengan yakin menolak asumsi awal kita tadi. Jadi kesimpulannya apa? Gampangnya begini. Data yang kita punya memberikan bukti yang sangat kuat untuk bilang kalau rata-rata pengeluaran pengguna Amex Gold dan Preferred Visa itu pada kenyataannya memang beda. Nah, sekarang kita intip sebentar uji berpasangan. Ingat kan, ini yang kita ukur subjek yang sama 2 kali. Jadi fokus kita bukan lagi membandingkan grup A dan grup B, tapi kita melihat selisih atau perbedaan untuk setiap individu. Lihat kolom perbedaan itu? Nah, kolom inilah yang jadi data baru kita. Kita pada dasarnya menguji apakah rata-rata dari selisih ini cukup signifikan atau enggak. Oke, beres soal rata-rata. Sekarang gimana kalau yang kita pedulikan itu bukan nilai tengahnya, tapi persentase atau proporsinya? Uji ini berguna banget buat menjawab pertanyaan bisnis. Misalnya, apakah pangsa pasar kita naik setelah ada kampanye baru? Atau dalam survei, apakah persentase yang setuju dengan kebijakan ini berbeda antara pria dan wanita? Ini semua tentang membandingkan persentase.
Nah, ini contoh yang menarik. Pangsa pasar bank kelihatannya turun kan? Dari 53% jadi 43%. Itu kan turun 10%, kelihatannya lumayan. Tapi, setelah diuji secara statistik, ternyata perbedaannya nggak cukup signifikan. Artinya apa? Bisa jadi penurunan ini cuma kebetulan aja di sampel yang kita ambil. Kita nggak punya bukti yang cukup kuat untuk bilang bahwa pangsa pasar secara keseluruhan benar-benar sudah berubah. Oke, dan yang terakhir, kita akan bahas jenis perbandingan ketiga. Ini bukan soal nilai tengah, bukan soal persentase, tapi soal konsistensi, sebaran, atau resiko. Dan alat untuk ini namanya uji F. Uji ini dipakai buat membandingkan variansi atau gampangnya, seberapa menyebar data di dua kelompok. Apakah keduanya sama-sama konsisten, atau salah satunya lebih mudah ditebak? Ini penting banget, misalnya di keuangan untuk bandingin risiko dua saham, atau di pabrik untuk mastiin kualitas produk dari dua mesin itu sama-sama stabil. Yang unik dari uji F ini adalah distribusinya. Kalau kurva normal kan bentuknya selalu lonceng gitu aja. Nah, distribusi F ini bentuknya bisa berubah-ubah, tergantung dari seberapa besar ukuran sampel dari dua kelompok yang kita bandingkan. Semakin banyak data yang kita punya, bentuknya akan semakin spesifik. Oke, kita sudah sampai di akhir. Jadi, apa inti dari semua ini yang perlu kalian bawa pulang sebagai calon data scientist? Anggap aja ini adalah toolkit awal kalian. Kalau mau membandingin nilai rata-rata, pakai uji Z atau uji T. Kalau fokusnya di persentase, pakai uji proporsi. Dan kalau kalian peduli soal konsistensi atau risiko, uji F adalah jawabannya. Tes-tes ini memberi kita kerangka kerja yang jelas dan berbasis bukti, supaya kita bisa bergerak dari data yang mentah dan penuh ketidakpastian ke sebuah kesimpulan yang bisa kita pertanggungjawabkan. Ingat ya, uji hipotesis ini bukan cuma teori di kelas. Ini adalah alat yang super ampuh untuk membuat keputusan yang lebih cerdas di dunia nyata. Jadi saya mau tinggalkan kalian dengan satu pertanyaan. Dengan semua alat baru ini, coba pikirkan, keputusan apa dalam pekerjaan atau bahkan kehidupan sehari-hari kalian yang sekarang bisa kalian uji pakai data?